Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Lili Amelia, mahasiswi Universitas Indraprasta PGRI, Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya akan membahas tentang kode etik profesi guru BK atau konselor. Kode etik bimbingan dan konseling merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan, dan diamankan oleh setiap profesional bimbingan dan konseling Indonesia. Apa saja sih kode etik bimbingan dan konseling? Menurut Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia atau biasa disebut ABKIN dan Ikatan Konselor Indonesia atau biasa disebut IKI. Kode etik profesi konselor diantaranya kualifikasi, informasi, testing dan riset, proses layanan, konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat, hubungan kelembagaan, praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain, serta ketaatan pada profesi. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kualifikasi. Konselor wajib memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Konselor juga berhak mendapat pengakuan atas profesinya loh. Kedua, informasi, testing, dan riset. Informasi. Konselor harus mampu menjaga dan menggunakan setiap catatan atau informasi tentang klien dengan baik, karena hal tersebut bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan klien. Testing. Testing hanya dapat diberikan kepada konselor yang berwenang menggunakan serta menafsirkan hasilnya, dan testing diperlukan apabila proses pemberian layanan memerlukan data tentang ciri kepribadian yang menuntut adanya perbandingan dengan sampel yang lebih luas. Riset. Dalam melakukan riset, hindari hal-hal yang dapat merugikan klien. Ketiga, proses layanan. Pada hubungan pemberian pelayanan, konselor wajib menangani klien setiap ada kesempatan, dan klien berhak untuk mengakhiri proses konseling meskipun belum mencapai suatu hasil yang konkret. Dalam hubungan dengan klien, konselor harus selalu memperhatikan norma seperti menghormati pendapat klien, tidak melalaikan klien, tidak boleh mendiskriminasi klien, membuat klien tidak nyaman, serta tidak memaksa klien. Keempat, konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat atau ahli lain. Penting sekali bagi konselor untuk terus berkonsultasi dengan sesama konselor lainnya, dan bila dirasa tidak dapat memberikan bantuan kepada klien karena keterbatasan keahlian, sebaiknya segera melakukan alih tangan kasus. Kelima, hubungan kelembagaan. Hal ini berkenaan dengan aturan pelayanan konseling yang berhubungan dengan kelembagaan. Ini berlaku bila konselor bekerja dalam suatu kelembagaan. Nah, apabila konselor bertindak sebagai konsultan pada suatu lembaga, maka harus ada kesepakatan yang jelas antara konselor dan pihak lembaga dan juga klien yang menghubungi di lembaga tersebut. Keenam, praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain. Konselor praktik mandiri atau private wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari ABKIN, tetap menaati segenap kode etik konselor dan berhak mendapat dukungan serta perlindungan diri dari rekan seprofesi. Laporan kepada pihak lain. Apabila konselor perlu melaporkan suatu hal tentang klien kepada pihak lain atau diminta keterangan-keterangan tentang klien oleh petugas suatu badan di luar profesinya dan ia harus memberikan informasi tersebut, maka dalam memberikan informasi harus bijaksana dengan berpedoman bahwa berbuat begitu klien tetap terlindungi. Ketujuh, ketaatan profesi.
Pelaksanaan hak dan kewajiban. Pertama, konselor harus selalu mengaitkan hak dan kewajibannya dengan tugas terhadap klien dan profesi. Kedua, konselor tidak dibenarkan menyalahgunakan jabatannya untuk maksud mencari keuntungan pribadi atau maksud lain yang dapat merugikan klien. Pelanggaran kode etik. Konselor harus mengkaji tingkah lakunya agar tidak melanggar kode etik. Konselor harus senantiasa mengingat bahwa pelanggaran terhadap kode etik dapat merugikan mutu proses dan hasil layanan. Pelanggaran terhadap kode etik akan mendapat sanksi yang berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Apkin. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.